Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Padangan dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian PCM Padangan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian rutin ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik kajian pada kesempatan ini kita akan mencoba masuk ke dalam dunia sufisme, dunia sufi, tapi kita hubungkan dengan manhaj tarjih Muhammadiyah, yaitu yang berkaitan dengan kedudukan kasyaf dan ilham sebagai sumber hukum. Tapi sebelumnya, kalau kita lihat di dalam sumber hukum yang ada di Muhammadiyah, sumber hukum itu dibagi menjadi dua. Ada sumber hukum primer, yaitu Al-Quran dan Sunnah Makbulah. Kemudian ada sumber hukum sekunder, sebagian menyebutnya paratekstual, yang mencakup ijma', qiyas, istihsan, saddu dzara'i, kemudian al-maslahah mursalah, al-uruf, dan seterusnya. Jadi kalau kita membahas kasyaf dan ilham, itu ada dua perspektif di kalangan para ulama. Bagi ulama yang menganut ajaran sufisme, maka kasyaf dan ilham itu menjadi sebuah epistemologi dalam makrifah atau dalam mengetahui sesuatu. Nanti kita coba lihat bagaimana pandangan tarjih. Apakah tarjih mempertimbangkan kasyaf dan ilham sebagai sebuah sumber hukum, tapi tentu bukan termasuk sumber hukum primer. Kalau toh nanti bisa dimasukkan, itu masuk sumber hukum sekunder. Tapi kita belum kaji ya, apakah majelis tarjih mempertimbangkan kasyaf atau ilham itu sebagai sumber hukum atau tidak. Tapi sebelumnya, sekedar pengantarnya, kita sering mendengar istilah tasawuf. Dari kata tasawwafa ya tasawwafu tasawwufan. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu secara etimologi atau secara kebahasaan itu terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tasawuf itu dari kata sofa. Sofa itu artinya apa? Bersih atau suci, karena inti ajaran tasawuf itu bagaimana kita mempurifikasi jiwa kita dari segala macam akhlak yang tercela. Sehingga ajaran tasawuf itu intinya ingin mensucikan hati dan amalan kita. Ada juga yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata suf. Suf itu kain wol, Pak. Karena dulu orang-orang sufi itu didominasi oleh orang yang miskin dan mereka memakai pakaian apa?
wool, pakaian dari bulu domba. Itu sangat panas, tidak bisa menyerap apa? Keringat gitu. Jadi ajaran sufisme lebih identik pada penampilan. Jadi kalau bajunya tidak bagus itu sufi. Tapi tentu sekarang berubah karena sekarang tidak penganut, tidak semua orang yang mempraktekkan ajaran sufi itu terkesan sebagai orang miskin. Banyak orang yang kaya yang masuk di dunia apa? Sufi. Ya, thariqah itu pasti kaya, Pak, itu. Termasuk kalau kita di Mesir itu thariqah sufi itu cukup kaya, bisa memberikan donasi menyantuni anak miskin, orang anak yatim dan juga apa? Anak miskin dan seterusnya. Kalau kita lihat tasawuf secara terminologi, ini saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali dalam karyanya yaitu Ihya Ulumuddin, beliau mendefinisikan yang disebut tasawuf itu tajridul qalbi lillah, mengosongkan hati karena Allah. Jadi kalau orang melakukan tasawuf itu hatinya harus dikosongkan, tidak ada isi kecuali apa? Allah. Wahtiqor masiwah, dan menganggap hina selain Allah. Jadi yang paling mulia, yang paling penting, yang paling berharga bagi orang yang mempraktekkan ajaran tasawuf itu apa? Allah. Selain Allah itu dianggap apa? Hina. Tapi harus dicatat, Pak, bukan berarti orang tasawuf itu identik dengan orang miskin. Orang yang mempraktikkan ajaran tasawuf itu bisa kaya, akan tetapi kekayaan bukan apa? Tujuan, bukan apa? Tujuan. Bisa juga kita memiliki harta yang cukup banyak, Pak, tapi harta kita bukan tujuan. Harta itu hanya media bagaimana kita apa? Menjadi khalifatullah fil ar, bagaimana kita mengurusi keduniaan, tapi intinya ditujukan untuk apa? Akhirat gitu. Nah, sehingga ajaran tasawuf itu kembali bagaimana kita memperbaiki hati dan anggota badan. Itu inti dari ajaran apa? Tasawuf, berkaitan dengan purifikasi hati dan memperbaiki apa, Pak? Amalan badan kita, jangan sampai badan kita melakukan apa? Maksiat. Sehingga orang yang melakukan tasawuf harus melakukan riyadhah, Pak, atau olah batin itu. Jadi melakukan apa? Riyadhah ruhiyah, atau apa, Pak? Bagaimana kita meningkatkan spiritualitas kita. Yang dilakukan yang pertama takhalli. Ini penting, Pak. Tahapannya 3. Takhalli, kemudian apa? Tahalli dan tajalli. Ini istilah yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama takhalli. Takhalli itu artinya mengosongkan. Maksudnya yang harus dilakukan ketika orang mau melakukan tasawuf itu harus mengosongkan apa, Pak? Semua akhlak yang tercela, seperti apa? Sombong, iri, dengki, apalagi, Pak, cinta dunia dan seterusnya, itu harus kita kosongkan di dalam hati kita. Ketika sudah kosong, akhlak-akhlak yang jelek itu kita kosongkan dalam diri kita, maka tahap berikutnya tahalli, yaitu menghiasi. Kita hiasi apa? Kita hiasi diri kita dengan apa, Pak? Akhlak-akhlak yang baik, dengan kecintaan kepada Allah. Kalau sudah tahalli, kita menghiasi hati kita dan perilaku kita dengan akhlak yang baik, maka yang akan terjadi apa? Tajalli. Tajalli itu apa? Yaitu cahaya Allah itu akan apa, Pak? Nampak, atau akan diberikan oleh Allah ke dalam hati kita. Itu yang disebut apa? Tajalli itu. Nah, ini makom yang nanti apa, Pak?
melahirkan makom-makom sufi yang cukup banyak itu. Wali juga macam-macam Pak, ada wali apa? Wali kutub dan seterusnya itu. Jadi apa? Takhalli, tahalli dan tajalli. Ketika sudah sampai pada makom tajalli Pak, yaitu makom nampak itu, maka di situ Allah akan memberikan ilmu kepada orang yang melakukan ajaran tasawuf dengan kasyaf. Dengan apa? Kasyaf itu. Kasyaf itu apa? Kasyaf itu artinya terbuka. Maksudnya apa? Al-kasyaf itu istilah tasawuf banyak sekali Pak. Tentang apa? Definisi, maksudnya pengertian kasyaf itu apa. Tapi di antara semua pengertian itu sebenarnya kasyaf itu merujuk kepada apa? Irtifa'u al-hajib anil ain wal qalb. Yaitu tabir itu terangkat dari mata dan dari hati hatta yasira al-ghaibu syahadatan. Sampai sesuatu yang gaib itu menjadi apa Pak? Nampak. Artinya kalau orang sudah mendapatkan kasyaf Pak, apa? Alam gaib itu akan menjadi alam syahadah. Alam gaib menjadi apa? Alam syahadah. Sehingga dia bisa apa? Mengungkap rahasia alam gaib. Ini makomnya tidak sama dengan makom kita Pak. Kalau makom kita itu masih makom apa? Makom syahadah Pak. Makom apa? Syahadah. Jenengan makomnya belum makom wali. Di sini sudah ada yang makomnya wali. Masih wali murid, wali santri, wali kelas, wali nikah ya. Tapi belum sampai pada makom wali. Makanya belum sampai mendapatkan apa? Kasyaf itu. Nah, sehingga kasyaf itu dalam pandangan tasawuf Pak, itu epistemologi ma'rifah. Maksudnya apa? Ilmu pengetahuan. Maksudnya ilmu pengetahuan itu bisa didapatkan dengan cara apa? Kasyaf itu. Semakin tinggi riyadhah seseorang atau apa tadi? Olah hati atau olah spiritualitas itu semakin tajam apa Pak? Kasyafnya itu. Di kasyaf itu hanya diperoleh dengan apa? Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Di antara bentuk kasyaf yang diterima oleh orang yang sampai pada makom wali itu Pak, ada ilham. Nanti ada melalui mimpi, ada yang melalui ketemu dengan Nabi apa? Khidir gitu. Karena Nabi Khidir itu sosok yang penting dalam dunia apa? Tasawuf itu. Tapi di antara beberapa cara itu Pak, yang mana orang mendapatkan kasyaf yang ada kaitannya dengan kajian kita, karena nanti kalau kita kaji semuanya waktunya nggak cukup Pak, itu ilham. Ada istilah ilham. Ilham itu apa? Ilham itu ayyulqiyallahu fi nafsi amron yab'athuhu alal fi'li awit tarki. Allah itu memberikan pada jiwa seseorang sesuatu yang bisa menggerakkan dia untuk melakukan pekerjaan atau meninggalkan apa Pak? Pekerjaan. Dan di antara cara Allah memberikan wahyu kepada Nabi itu juga melalui apa? Ilham. Ilham itu dorongan hati yang menggerakkan kita untuk melakukan apa? Sesuatu itu. Makanya dalam istilahnya Imam Ghazali ketika beliau menulis kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal Pak, beliau setelah melakukan perjalanan spiritualitas yang cukup lama, masuk dunia kalam atau dunia apa? Akidah, perdebatan kelompok kalam Pak, masuk dunia apa? Fikih, kemudian masuk dunia apa? Filsafat, dan endingnya beliau apa? Di dunia apa? Sufi. Dan ketika di dunia sufi beliau mengatakan ilmu yang sebenarnya itu ya ketika di dunia apa Pak? Sufi. Karena ilmu sufi atau ilmu tasawuf itu bukan ilmu dari orang
diriwayatkan ke orang lain, Pak. Kalau kita belajar fikih itu kan masih apa? Melalui riwayat. Belajar hadis juga semacam itu. Tapi kalau dunia sufi itu siapa, Pak, perawinya? Perawinya adalah hati kita. Dari siapa? Dari Allah. Haddatsani qalbi an rabbi. Yang memberikan ilmu ini adalah apa? Hatiku melalui apa? Dari Allah. Berarti ilmu yang diterima langsung dari siapa? Dari Allah, bukan ilmu dari manusia, Pak. Gitu. Dan juga ilham ini disebut dengan ilmu apa? Laduni. Ilmu apa? Laduni. Ya, ini misalnya jenengan pas sering mendengar apa istilah ilmu laduni gitu. Ilmu laduni itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Al-ilmu al-laduni huwa al-ilmu alladhi yuqdifu Allahu fi qalbi ilhaman bila sababin minal abdi wal istidlalin. Ilmu yang diberikan oleh Allah di dalam hati yang berupa ilham tanpa sebab apapun dan juga tanpa melakukan istidlal. Istidlal itu mencari apa? Dalil. Kita mencari dalil dari Quran dan Sunnah, itu ilmu fikih gitu. Tapi kalau ilmu tasawuf, orang mendapatkan ilmu laduni itu tidak mencari apa, Pak? Istidlal atau dalil. Maka akan muncul ilham di dalam hati dari Allah setelah kita melakukan apa, Pak? Proses riyadhah tadi dengan apa? Takhalli, mengosongkan diri kita dari apa? Akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian apa? Tahali, menghiasi dengan akhlak karimah, maka akan lahir apa? Tajalli. Ya, diantaranya tadi mendapatkan kasyaf, dan diantara cara kasyaf yaitu dengan apa? Ilham. Sehingga kasyaf itu menjadi sumber hukum dalam pandangan apa? Ahli tasawuf, Pak. Di antara contohnya, Pak, ketika para ahli tasawuf berbicara tentang hadis bapaknya Nabi atau ibunya Nabi itu meninggalnya sudah dalam keadaan iman atau belum, Pak? Itu perdebatan di kalangan para ulama, Pak. Itu ada yang mengatakan dua-duanya masih kafir, Pak. Ada yang mengatakan keduanya min ahlil fatrah. Ahlil fatrah itu apa, Pak? Masa transisi antara satu nabi dengan nabi berikutnya. Berarti kalau ahlul fatrah tidak ada apa, Pak? Syariat. Dan berarti ahlul fatrah tidak kena azab dan tidak kena apa? Siksa gitu. Tapi ada yang mengatakan belum memeluk agama Islam, Pak. Nah, sehingga ada sebuah hadis yang berbicara bahwasanya bapak dan ibunya Nabi itu dihidupkan lagi oleh Allah gitu. Hadis ini penting, Pak, untuk dibicarakan bagaimana Nabi itu, seorang Nabi akhir zaman, bisa memberikan syafaat tapi bapak dan ibunya apa, Pak? Nasib keselamatannya kan belum jelas itu. Bagaimana Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umatnya dan juga umat-umat sebelumnya, terus bapak dan ibunya bapak nasibnya belum jelas, sehingga menjadi perdebatan dan perbincangan di kalangan para ulama. Di antaranya ada hadis yang menjelaskan setelah bapaknya Nabi Abdullah, ibunya Nabi Aminah itu meninggal, dihidupkan lagi. Tapi dalam pandangan ahli hadis, Pak, hadis itu cacat. Artinya hadis itu apa? Masuk hadis dhaif. Tapi bagi kalangan ahli tasawuf, Pak, diantaranya disampaikan oleh pengarang kitab Tuhfatul Murid, yaitu Al-Imam Al-Bajuri, dulu pernah menjadi Syekhul Azhar, mensyarah kitab Jauharatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani As-Sufi Al-Maliki Al-Misri. Beliau mengatakan, wala'alla hadzal haditsa shahha inda ahlil haqiqah bitariqil kasfi. Barangkali hadis ini sahih menurut ahli haqiqah, bukan ahli syariat, Pak. Ahli apa? Haqiqah,
bitorikil kasfi, dengan cara apa? Kasaf gitu. Ya di antaranya tadi para ahlul haqiqah mendapatkan ilham dari Allah, atau mungkin pernah apa? Bermimpi ketemu bapak dan ibunya Nabi, kemudian beliau hidup dari kubur, kemudian menerima ajaran Islam. Sehingga apa? Dalam memverifikasi validitas hadis pun digunakan apa? Manhaj atau metode yang disebut apa? Manhaj kasfi. Ini yang secara umum apa? Ditolak oleh kalangan al-muhadditsin atau ahli hadis. Contoh berikutnya, Pak. Ini kitab yang sering dibaca di masyarakat. Kita bukan menjelekkan, Pak, hanya mengkaji saja ya. Ini jenengan catat ya. Ada kitab yang jenengan cukup populer dan biasa mendengar, yaitu apa? Kitab Barzanji, Maulid al-Barzanji, Pak. Nah, nyebutnya kita berjanji, berjanjian ya, berjanjian. Nanti ada beberapa kitab mawalid, Pak. Ada Dhiba, ada Barzanji, Maulid Azab, dan seterusnya. Ada Qasidah Busiriyah dan seterusnya. Dan sekarang ini sudah mulai rame, Pak, diskusi tahunan tentang apa? Maulid bid'ah atau tidak gitu. Biasanya kan gitu. Di kitab Maulid al-Barzanji, Pak, yang ditulis oleh Sayyid al-Barzanji, di sana ketika menceritakan kelahirannya Nabi, Pak, ketika ibunya Nabi yaitu Aminah mengandung Nabi, usia kandungannya sudah 9 bulan. Kalau sudah 9 bulan waktunya apa? Waktunya apa, Bu? Waktunya melahirkan. Di sana dikatakan falamma tamma min hamlihi, maka tatkala setelah sempurna dari kehamilan atau dari apa? Cukup atau sempurna usia kandungannya Nabi, ala rajih menurut pendapat yang kuat, tis'atu asyhurin qamariyatin, yaitu usia kandungannya Aminah berapa? Sudah 9 bulan. Wa ana lizzamani ayan jaliya anhu sodah. Biasanya sebagian jenengan ada yang hafal Berjanji, Pak. Ini biasa dibaca. Berarti kalau sudah 9 bulan apa? Sudah siap untuk melahirkan. Yang terjadi apa, Pak? Ini peristiwa yang luar biasa. Hadara mendatangi ummahu, ibunya Nabi, yaitu siapa? Aminah. Lailata maulidihi, malam kelahirannya Nabi. Nabi dilahirkan hari apa, Pak? Senin. Siapa yang datang? Asyatu, Sayyidah Asyah. Siapa, Pak, ini? Istrinya Fir'aun. Wa Maryamu, dan Sayyidah Maryam, ibunya siapa? Isa. Fi niswatin minal hadirah al-Qudsiyah, bersama rombongan bidadari apa, Pak? Surga. Wa akhadahal makhadu fawaladathu nuran yatala'la'u sanah. Setelah itu apa? Nabi lahir. Di sini kan ada sebuah cerita, Pak. Pengarang kitab Barzanji menarasikan sebuah cerita malam kelahirannya Nabi, yang ketika itu usia kandungan Aminah sudah 9 bulan. Maka Aminah apa? Didatangi Asyah, Maryam ibunya Isa, bersama rombongan bidadari surga. Bagaimana, Pak? Pengarang kitab Barzanji kok tahu cerita ini? Padahal tidak disebutkan dalam hadis. Bagaimana, Pak? Kok tahu? Ngarang, Pak. Itu versinya jenengan. Tapi kalau versi dunia tasawuf, Pak, itu kasaf. Apa? Kasaf. Ada seorang wali alul haqiqah, dia mimpi, dia termasuk siapa penulis kitab Barzanji, melalui mimpi atau juga melalui ilham, bahwasanya apa? Malam itu datang kepada Aminah siapa? Asyah dan Maryam. Nah, berarti ilmu semacam ini, Pak, tidak mungkin didapatkan oleh orang awam kayak level kita atau level jenengan itu, yang belum level wali. Baru
wali santri, wali murid itu. Nah, dia bisa mendapatkan informasi yang tidak diketahui oleh alam kita. Itu yang disebut apa? Kasf. Okay. Berikutnya Pak, kalau kita lihat di sebuah kitab yang populer di masyarakat, yang kemarin di masyarakat ini baru saja dirayakan di bulan Safar, Rebu yang terakhir itu disebut Rebu apa Pak? Rebu Wekasan. Yang jenengan lakukan kemarin amalannya apa Pak? Hah? Di amalan tuh gak Pak? Amalannya apa Pak? Itu macam-macam ya amalannya itu. Nah ternyata Rebu Wekasan itu Pak, itu ada sumber kitabnya, kitab kuning. Ada sebuah kitab yang ini sering dijadikan, kenapa kok dalam Rebu Wekasan ada amalan sholat. Kemarin yang ikut sholatnya berapa Pak? Berapa rakaat? Oh, enggak ada yang ikut. Nanti kita lihat sholatnya apa gitu. Kitabnya itu namanya Kanzun Najah Wasurur Pak, simpanan kesuksesan dan kebahagiaan. Fil adiyah al-ma'thurah allati tashrahus sudur. Dalam doa-doa ma'thur yang berasal dari Nabi, meskipun nanti kita lihat ada beberapa doa ternyata tidak bisa di cross check kalau itu ada hadisnya, yang bisa melapangkan hati. Ini isinya doa tahunan Pak. Apa doa tahunan? Maksudnya bulan Ramadan doanya apa, bulan Syawal doanya apa, amalannya apa, sampai termasuk nanti bicara tentang apa, doa dan amalan bulan Safar, yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Quds Al-Makki Asy-Syafi'i. Ini sebenarnya orang Hadramaut Pak, tapi beliau hijrah ke Indonesia, menetap di kota Kudus Pak, makanya namanya Al-Quds. Soalnya dalam bahasa Arab Al-Quds itu maknanya dua. Kalau orang Arab mendengar Al-Quds itu ya Al-Quds yang ada di Palestina, tapi maksudnya Al-Quds ini Kudus itu, kota Kudus, Jawa Tengah. Jadi bapaknya Syekh Abdul Hamid itu pernah hidup di Kudus. Setelah itu hijrah ke Mekah Pak. Nah anaknya Abdul Hamid ini jadi ulama yang besar di Mekah, menulis kitab Lataiful Isyarat Pak. Itu syarahnya apa, Nadham Waraqat dalam usul fikih. Itu saya punya, itu buku yang penting dalam mengkaji usul fikih. Tapi beliau apa, penganut sufi. Dan Syekh Abdul Hamid ini muridnya Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati Pak, pengarang kitab I'anatut Thalibin. Ini referensi yang penting dalam apa, di pesantren Indonesia ya, pesantren salaf atau tradisional. Dan di LBM ya, Lembaga Bahsul Masail, lembaga otoritatif yang melahirkan fatwa di kalangan NU Nahdlatul Ulama, itu diantara referensi yang sering dirujuk apa, I'anatut Thalibin. Dan sebenarnya Pak, Muhammadiyah dengan NU itu ada apa Pak, benang merah yang bisa menghubungkan. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika dulu belajar di Mekah, yang ngasih nama Ahmad Dahlan itu ternyata Syekh Abu Bakar Sato Dimyati. Berarti pengarang kitab I'anatut Thalibin itu gurunya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Ini yang banyak tidak didiskusikan Pak. Orang Muhammadiyah nggak tahu, orang NU ya nggak tahu gitu. Padahal ada yang menghubungkan. Kenapa kok Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati ngasih nama Ahmad Dahlan? Padahal nama asli Mbah Yai Ahmad Dahlan siapa Pak? Muhammad Darwish. Karena tradisi kalau orang haji itu kan namanya kan dirubah Pak, atau diganti ya, sehingga ditawarkan nama Ahmad Dahlan. Kenapa kok Ahmad Dahlan? Karena gurunya Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati itu Zaini Dahlan Pak, itu seorang mufti di Mekah sana. Sehingga beliau berharap Mbah Yai Ahmad Dahlan itu bisa mewarisi ilmu gurunya.
yaitu siapa? Syekh Zaini Dahlan. Sehingga kitab Kanzun Najah was Surur ini Pak menjadi kitab yang penting di khasanah Islam di Indonesia. Kalau kita baca ya yang berkaitan dengan amalan di bulan Safar ya, ini sudah saya kutip Pak. Di sana ada faidah. Dzakara ba'dul arifin, telah menyebutkan atau menceritakan atau menarasikan sebagian orang ahli tasawuf. Coba Pak, ini ada kalimat yang penting. Min ahlil kasfi wa tamkin, dari mereka yang memiliki kemampuan ilmu apa? Kasf itu. Berarti kalau cerita yang akan disampaikan Pak, atau pernyataan yang akan disampaikan, itu cara mendapatkannya dari apa Pak? Kasf. Kalau kasf berarti alam gaib atau alam syahdah Pak? Alam gaib, bukan level jenengan. Ini levelnya level orang yang bisa mengetahui alam gaib. Bagaimana pernyataannya? Annahu yang zilu fi kulli sanatin, bahwasanya akan turun di setiap tahun. Apa yang turun? Thalathu mi'ati alfi baliyatin wa isruna alfan minal baliyat. Akan turun setiap tahunnya 320.000 apa? Balak. Jadi tiap tahun itu akan turun 320.000 balak. Ini penting untuk diperhatikan Pak, jangan sampai kita kena satu, itu risikonya bahaya kalau kena satu saja. Oleh sebab itu, wa kullu dzalika fi yaumil arbi'ati al akhir min Safar. Semuanya itu turun pada hari Rabu terakhir daripada bulan Safar. Orang Jawa mengistilahkan Rabu apa? Wekasan itu. Fayakunu dzalikal yaum as'aba ayyamis sanah. Hari itu hari yang paling susah Pak, paling sulit. Sehingga yang kita lakukan harus melakukan amalan supaya kita bisa Bapak terhindar dari balak, atau amalan ini menjadi tolak balak. Amalannya apa? Faman shalla fi dzalikal yaum arba'ata raka'atin, barang siapa yang sholat di hari itu 4 rakaat. Jadi sholatnya berapa? 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'dal Fatihah, ia membaca di setiap rakaat setelah Al-Fatihah yang dibaca apa? Surata inna a'tainakal kautsar. Berarti setelah Al-Fatihah di setiap rakaat baca apa? Al-Kautsar. Berapa kali? Sab'a asyrata maratan, 17 kali. Berarti Al-Fatihah terus baca Al-Kautsar 17 kali. Wal Ikhlas surat Kulhu berapa kali? Khamsa marat, 5 kali. Wal Mu'awwidzatain, 2 surat yang diawali Qul A'udzu, berarti ada Qul A'udzu birabbil falak dan Qul A'udzu birabbin nas, maratan 1 kali 1 kali. Berarti cara melakukan sholatnya Pak atau Bu, didengerin baik-baik ya. Berapa rakaat tadi? 4 rakaat. Terus setiap rakaat baca Al-Fatihah, setelah itu apa? Al-Kautsar 17 kali. Terus Al-Ikhlas 5 kali. Al-Mu'awwadzatain Qul a'udzu birabbil falaq dan apa? Qul a'udzu birabbin nas sekali. Itu tiap rakaat. Setelah itu doa, membaca doa apa? Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya aziz jallat li izzatika jami'u khalqika dan seterusnya ya. Siapa yang melakukan amalan itu Pak akan selamat dari balak atau musibah yang jumlahnya berapa? 320.000. Oleh sebab ini amalan ini penting Pak. Tapi jenengan kemarin melakukan atau enggak? Enggak. Oleh sebab itu ya enggak apa-apa, nanti untuk bulan Safar sayangnya jenengan sudah ketinggalan Pak. Kok ngajinya baru sekarang? Coba kalau ngajinya sebelum Rebo Wekasan enggak apa Pak?
bisa melakukan amalan kemudian apa? Terhindar dari bala. Itu pernyataan siapa? Min ahlil kasyaf tadi. Itu orang yang sudah makom kasyaf, Pak. Sudah bisa melihat apa? Alam gaib termasuk terjadinya apa? Bala. Nah, sehingga kasyaf itu menjadi penting, Pak, dalam dunia apa? Tasawuf. Karena tadi bisa menyingkap tabir alam gaib. Gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam fikih, Pak, termasuk dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya kasyaf itu diantaranya caranya dengan ilham. Apakah bisa dijadikan sumber hukum atau tidak? Nah, di sini saya nukil, Pak, sebuah kitab yang penting dalam usul fikih namanya Al-Kaukab As-Sati yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Itu kitab nazam atau syiiran dari kitab Jam'ul Jawami', Pak, yang ditulis oleh Al-Imam As-Subki. Kitab Jam'ul Jawami' itu kitab yang penting dalam usul fikih bagi yang bermadzhab apa, Pak? Syafi'i. Enggak ada orang alim dalam madzhab Syafi'i yang tidak pernah mengkaji kitab Jam'ul Jawami'. Kalau jenengan baru dengar namanya ya berarti memang saya enggak alim dalam madzhab Syafi'i. Wong namanya saja enggak tahu apalagi ngaji. Itu ya Jam'ul Jawami'. Di sana dikatakan ilhamuna laisa li faqdi thiqati min ghairi ma'sumin bihi bi hujjati. Kata Al-Imam As-Suyuti, ilhamuna, ilham kita laisa li faqdi thiqati, maksudnya laisa bi hujjatin, bukan hujjah. Kenapa? Karena ilham yang bukan selain orang yang maksum itu tidak bisa dipercaya. Maksudnya apa, Pak? Kalau ilham dari maksum min sahibi al-ismah, sahibil ismah yang memiliki apa, Pak? Sifat maksum siapa? Nabi Muhammad, terproteksi dari kesalahan. Kalau Nabi Muhammad mendapatkan ilham untuk melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan, Pak, kita boleh percaya atau enggak? Boleh atau enggak, Pak? Boleh, dan itu memang wahyu kan itu. Kalau Nabi Muhammad, oh saya mimpi bertemu Allah atau bertemu malaikat Jibril misalnya. Atau Nabi Muhammad mengatakan saya ketemu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu alamnya alam syahadah atau alam gaib, Pak? Alam gaib. Kita wajib percaya atau enggak? Wajib. Kenapa? Karena Nabi itu sahibul ismah, tidak mungkin bohong, tidak mungkin melakukan perbuatan yang melanggar agama. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau sahibul ismah, Nabi Muhammad mendapatkan ilhamnya itu yang disebut apa, Pak? Wahyu. Sehingga di antara pernyataan Nabi itu termasuk memprediksi kejadian yang akan datang. Misalnya tanda-tanda hari kiamat. Itu kan alam gaib, Pak. Kita belum tahu. Tapi karena beliau sahibul ismah, maka wajib dipercaya. Nah, bagaimana kalau ilham itu yang bicara bukan sahibul ismah, Pak? Misalnya seorang wali, dan kewaliannya pun diperdebatkan. Soalnya tidak ada seorang wali kecuali ada yang membenarkan dan ada yang Pak? Tidak. Wong Nabi saja ada yang membenarkan, ada yang tidak. Nah, kalau seorang wali mengaku mendapatkan kasyaf, Pak, boleh dijadikan sandaran hukum atau tidak? Enggak. Kenapa? Karena tidak maksum. Kalau tidak maksum, potensi salah. Ya, anak kasyafnya dari Allah. Bagaimana kalau dari setan? Gitu. Okay. Dan dalam kitab Al-Kaukab As-Sati, itu dilanjutkan wa ba'du ahlil khairi qad ra'ahu. Sebagian ahli tasawuf itu menganggap ilham itu sebagai sumber hukum, Pak, atau hujjah. Wa Suhrawardi khassa man hawahu. Al-Imam As-Suhrawardi ini kalau di dunia tasawuf itu pendiri madrasah Isyraqiyah, Pak. Aliran spiritualitas dalam Islam itu.
Jadi ilmu pengetahuan itu disandarkan pada intuisi, bukan pada wahyu. Quran dan sunnah itu kan wahyu, atau bukan pada akli, pada akal. Filsafat itu kan akal, Pak. Kalau Quran dan sunnah wahyu, tapi ada kebenaran yang berasal dari intuisi gitu. Nah, Imam Suhrawardi itu menganggap tadi kasyaf itu bisa juga dijadikan hujah, tapi kalau kasyafnya itu bagi orang yang sudah makomnya makom apa? Kasyaf. Di antara dalilnya, Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'alhamaha, maka Allah memberikan ilham kepada nafs itu, Pak. Fujuraha, kefajiran, wa taqwaha, dan ketakwaan. Berarti kan Allah memberikan ilham, Pak, kepada apa? Jiwa. Ilmu tasawuf tadi kan bicara tentang apa, Pak? Hati atau jiwa. Apakah ayat ini maksudnya ilham itu memang diberikan oleh Allah, Pak, sehingga bisa menjadi hujah, Pak, kepada para wali maksudnya? Penafsiran ayat itu semacam itu atau enggak? Ya, sebenarnya penafsirannya bukan semacam itu, Pak. Kalau ilhamnya itu diberikan kepada Nabi, ya, tapi kalau bukan sahibul ismah, itu yang subjektif, bisa dia bisa tidak, karena ada dua potensi, maka hujah itu kan harus dzanniyah, Pak. Dzanniyah itu harus kita bisa pastikan. Nah, kalau belum pasti berarti tidak bisa diambil atau diamalkan. Nah, maksud ayat itu sebenarnya bicara tentang hidayatut taufik, Pak. Hidayah apa? Taufik. Ya, kayak hidayatut taufik itu hidayah otoritas apa? Allah. Kalau kita itu kan mubalik, itu kiai, ustadz itu kan hanya bisa memberikan hidayah itu apa, Pak? Irsyad. Kita ngajak warga untuk ngaji, Pak, meskipun jenengan umumkan gitu. Sudah di WA juga. Semuanya datang atau enggak? Alhamdulillah datang, Pak. Ya berarti menerima hidayatut taufik semuanya. Mungkin jenengan sudah apa, Pak, maksa, pokoknya harus datang. Yang di Aum juga harus datang, tetap gak datang. Soalnya yang menggerakkan iman itu siapa? Allah. Kita hanya bisa menyampaikan, tapi tidak bisa memaksa orang untuk apa, Pak, menerima kebenaran itu. Kemudian ayat berikutnya, famay yuridillahu ayahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk ia memberi hidayah kepadanya, maka akan diberikan ke dalam hatinya itu supaya menerima apa? Islam. Ini bicara hidayah itu taufik, bukan bicara tentang kasyaf, Pak. Tapi sama orang ahli tasawuf dibawa kepada makna apa? Kasyaf tadi. Kemudian ada hadis yang mana Nabi bersabda, al ithmu mahaka fi sadrika wa in aftakan nasu. Dosa itu yang membikin hatimu gelisah, Pak, meskipun orang lain telah memberikan fatwa. Namanya dosa, Pak. Itu yang kita bikin apa? Gelisah. Nak jenengan cek ngerasa salah itu loh, Pak. Itu berarti apa? Kasyaf itu. Itu. Meskipun ada orang lain apa menganggap ini bukan dosa, tapi kan ada kebenaran intuisi atau apa, Pak? Batin. Wong kok mentolo kan gitu. Meskipun orang lain, oh kamu sudah benar sesuai dengan prosedur misalnya. Tapi kan kadang ada kebenaran apa? Intuisi atau batin. Tapi maksud hadis itu bukan semacam itu. Maksud hadis ini apa, Pak? Hadis ini bicara yakin dengan syak, keyakinan atau keraguan gitu. Maksudnya kalau engkau ragu melakukan sesuatu, tanya pada hati gitu. Meskipun orang lain sudah memberikan pandangan gitu. Artinya Rasulullah apa, Pak? Yang diprioritaskan keyakinan dalam hati kita gitu.
Tapi bukan bicara tentang apa? Kasyaf tadi. Oke. Nah, oleh sebab itu Pak, sekarang kita coba kaji ya. Sebenarnya wali itu punya karomah atau tidak? Punya karomah atau enggak? Nah sekarang yang disebut wali itu apa? Siapa gitu? Kalau dalam Al-Quran kan Allah hanya menyatakan apa Pak? Ala inna awliya Allahi apa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu terus apa? Wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak memiliki apa? Ketakutan dan keraguan. Siapa wali Allah? Alladzina amanu, syaratnya apa? Iman. Wa kanu yattaqun, yang kedua apa? Takwa. Dan wali itu sebenarnya ada atau enggak? Ya ada. Pokoknya kalau memiliki iman dan ketakwaan ya pasti apa? Wali. Tapi itu wali umum ya. Nah kalau wali khusus itu dapat karomah atau tidak? Ya dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Pak, semua wali apa Pak berhak mendapatkan karomah. Tapi karomahnya berbeda-beda. Yang menjadi perdebatan apakah karomah wali itu bisa menyamai mukjizat Nabi Pak, atau bisa lebih spektakuler ketimbang mukjizat Nabi Pak. Nah itu perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sesuatu yang boleh menjadi mukjizat boleh menjadi karomah. Kalau Nabi bisa merubah Pak, kalau Nabi Musa itu tongkat menjadi ular Pak, wali juga bisa. Yang membedakan hanya tahaddi. Tahaddi itu apa? Menantang Pak. Kalau ini disepakati para ulama ya. Kalau mukjizat seorang nabi untuk membenarkan risalahnya itu boleh menantang musuhnya dengan apa Pak? Mukjizat. Tapi kalau wali itu nggak bisa Pak. Karena wali itu dapat karomah itu kan pertolongan dari Allah, sehingga karomah itu datangnya tiba-tiba. Nggak boleh seorang wali misalnya menantang musuhnya dengan karomah. Karomahnya itu kan datangnya apa Pak? Tiba gitu. Nah, oleh sebab itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Tapi kalau kita lihat di kitab Zubat Pak, yang ditulis oleh Ibnu Ruslan itu, di sana dikatakan wal auliya dawu karomatin rutab. Semua wali itu memiliki karomah yang berbeda-beda Pak. Lam yantahu liwaladin min ghairi ab, tetapi wali itu tidak mungkin lahir tanpa bapak sebagaimana Nabi Isa. Kenapa? Karena mukjizat itu lebih tinggi daripada karomah, sehingga karomah tidak boleh melebihi daripada mukjizat. Itu pandangan siapa? Ibnu Ruslan. Meskipun ini terkadang juga dibantah Pak oleh sebagian pengikut apa ahli tasawuf, sehingga karomah itu digambarkan lebih spektakuler daripada apa mukjizat Nabi. Tapi yang jelas karomah itu ada Pak. Ibnu Taimiyah Pak itu pernah menyatakan pernyataan yang menarik Pak. Kalau engkau pernah lihat seorang bisa terbang di atas air, jangan engkau lihat kesaktiannya, tapi lihat sejauh mana dia mempraktekkan apa? Agama. Sholat atau tidak gitu. Ya, ternyata nggak sholat kan gitu. Hari Jumat nggak berangkat apa Pak? Sholat Jumatan. Ketika ditanya, loh kok nggak Jumatan? Jumatan saya di Mekah. Padahal Mekah sama sini itu terpaut berapa jam Pak? 4 jam Pak, atau 5 jam ya. Berarti kalau kita jam 12 di Mekah sana jam berapa Pak? Jam berapa? Jam 6 atau jam 7 Pak. Berarti belum Jumatan. Dia ngaku sudah Jumatan di Mekah. Iya, di Mekah itu sekarang belum waktunya Jumatan. Kan masih apa? Masih pagi. Oke. Nah, kemudian berikutnya Pak, sebelum kita tutup kajian kita ya. Intinya Pak,
Allah itu memberikan khawatir. Khawatir itu apa? Sesuatu yang terdetak di dalam apa? Hati. Dan itu ada juga dalam tradisi apa? Wali. Dari bisikan hati nanti bisa muncul ilham, atau yang lebih besar lagi apa? Kasyaf itu. Nah, cara menyikapi semacam itu bagaimana? Semuanya harus dikembalikan pada apa? Syariat. Ini saya ambil dari kitab Zubat, Pak. Karena kitab Zubat itu terakhir atau pembahasan terakhir mendiskusikan tentang apa? Tasawuf. Di sana dikatakan wazin bi hukmi syar'i kulla khatiri. Timbanglah dengan hukum syarak setiap yang terlintas dalam hatimu, Pak. Fa in yakun ma'murahu fabadiri. Kalau sesuatu itu diperintahkan oleh Allah, cepat-cepat dilaksanakan. Wala takhaf waswasata syaitani. Jangan engkau takut waswas setan. Fa innahu amrun minar rahmani. Karena sesungguhnya itu perintah dari Allah. Artinya kalau bisikan hati positif itu bisa dipastikan itu apa, Pak? Dari Allah. Jenengan misalnya tadi males, Pak, pengen ngaji wis gak menarik, Pak, ngaji apa, Pak, misalnya gak penting, no? Penting apa? Ngurusi dunia. Tapi tiba-tiba kok perasaan hati aku merasa bodoh, harus belajar, harus apa, Pak? Datang di pengajian. Semacam itu kalau terdetik dalam hati berarti baik atau tidak, Pak? Baik, itu harus dilaksanakan. Maka tidak usah dihiraukan was-was setan atau godaan setan. Misalnya jenengan di rumah apa, Pak, lagi tidur, kok waktunya adzan apa, Pak, sholat jamaah atau sholat subuh, Pak, enak pancal ke mall atau berangkat ke masjid, Pak? Nah, itu kalau tiba-tiba kok saya itu banyak dosa, kapan lagi saya bisa berangkat ke masjid kalau enggak sekarang? Tiba-tiba itu muncul langsung apa? Berangkat. Semacam itu berarti kasyaf rabbani, Pak. Kita lagi dibukakan hati kita kepada Allah untuk melakukan kebaikan. Kalau semacam ini di dunia tasawuf enggak apa-apa, Kak. Maksudnya tidak kontradiksi dengan agama. Baik atau enggak, Pak? Makanya tasawuf itu ada yang baik, ada yang tidak, kan itu. Kalau masih sesuai dengan syar'i ya boleh-boleh saja gitu. Yang kedua ada kasyaf syaitani, Pak, yaitu kasyaf dari setan. Wa in yakun mimma nuhita anhu fa huwa minas syaitani fahdharanhu. Kalau ternyata yang menggerakkan hati kita itu digerakkan ke dalam apa? Perbuatan yang dilarang oleh Allah, fahuwa minas syaiton atau fahuwa minas syaiton, maka ini jelas dari Allah. Fakhdaronhu, maka harus ditinggalkan gitu. Apapun bisikan kejelekan itu harus ditinggalkan karena itu kasyafnya dari setan. Nah, bagaimana kalau terjadi kontradiksi, Pak, antara kasyaf rabbani dan syaiton? Maksudnya bisikan hati untuk melakukan kebaikan dan kejelekannya. Fawajibun fil fi'li idza tusyakkiku umirta au nuhita anhu tumsiku. Kalau engkau ragu melakukan sesuatu, Pak, tapi sesuatu itu masih belum jelas apakah ini diperintah atau dilarang. Yang kita lakukan mana, Pak? Lebih baik mengerjakan atau tidak? Apa, Pak? Kalau misalnya jenengan ada apa, Pak, harta yang ini nggak jelas, ini bisa halal, ini bisa haram, lebih baik dimakan atau dibiarkan, Pak? Kalau harta ya iman, Pak, ya. Nah, kalau misalnya dalam gelas ini, Pak, ini air halal, tapi kita nggak tahu karena potensi ada yang naruh apa tadi, minuman keras. Kita nggak tahu gitu. Kemungkinan ada dua hal ini, air dan arak. Kita minum atau enggak? Kita minum atau enggak, Pak? Kita minum karena ini air halal, atau kita tinggalkan karena ada araknya? Mana yang lebih diprioritaskan, Pak? Yang diprioritaskan tidak diminum, Pak.
Sebagaimana juga Pak, kalau ada ketaatan bertentangan dengan apa? Kemudharatan atau manfaat dan mudarat. Kayak fatwa Covid Corona kemarin Pak, Majelis Tarjih memfatwakan apa? Boleh sholat di rumah, tidak dianjurkan ke masjid. Termasuk soft distancing gitu. Itu kan di awal-awal Covid Pak. Kenapa kok Majelis Tarjih menganjurkan sholat di rumah Pak? Padahal sholat jamaah itu apa? Afdhalu min sholatil fardhi apa? Bisab'in wa isyrina apa? Darajah. Tapi kita jalbul masoleh dengan melakukan apa? Sholat jamaah atau apa tadi? Mencari maslahat dengan sholat jamaah karena pahalanya lebih besar. Kita tinggalkan. Kenapa kita tinggalkan? Supaya apa Pak? Kita bisa menghindari mudarat kan. Kalau kita memaksa sholat jamaah ketika itu potensi terkapar apa? Covid. Nah, maka ketika ada kontradiksi antara apa Pak? Maslahat atau manfaat dengan mudarat, yang dimenangkan apa Pak? Meninggalkan mudarat. Maka ada kaidah apa? Jalbul masoleh, darul mafasid muqaddamun ala jalbil apa? Masoleh. Meninggalkan kerusakan lebih diprioritaskan daripada apa Pak? Menarik maslahat. Kita sholat jamaah itu menarik maslahat Pak. Tapi kalau menarik maslahat menyebabkan mudarat, mana Pak yang diprioritaskan? Menghindari mudarat. Karena sholat masih bisa dilakukan di rumah meskipun tidak berjamaah, daripada kita memaksa ke masjid kemudian terkapar apa? Covid. Nah, fatwanya semacam itu Pak dulu. Tapi kalau sekarang kalau jenengan fatwakan semacam itu ya konteksnya sudah berbeda. Mungkin sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedurungnya apa Pak? Ilmu laduni? Ngerti sadurunge kaweruh. Apakah itu syirik? Ya. Ya. Ilmu laduni atau tadi disebut ilmu kasyaf Pak, yaitu menyingkap alam gaib, alam yang gaib sehingga menjadi alam syahadah, alam nyata. Meskipun dalam pandangan sufi Pak, kalau dalam kaidah akidah Bapak, la ya'lamul ghaiba illa Allah, tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah gitu. Itu disepakati oleh semua ulama. Dan kalau kita iddia bil ghaib Pak, mengklaim kegaiban, itu termasuk ke syirikan. Lah, ilmu kasyaf yaitu menyingkap sesuatu padahal belum bisa dipastikan apakah itu termasuk tadi Pak mengklaim kegaiban. Tapi kalau gaib bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan itu enggak apa-apa Pak. Misalnya perkiraan cuaca, kemudian Majelis Tarjih pakai ilmu astronomi atau ilmu hisab, bisa apa Pak? Menghitung datangnya bulan Komariah, bahkan tidak hanya setahun 2 tahun Pak, ya, sudah bisa diprediksi. Kalau itu bukan ilmu nujum ya, tapi itu ilmu pengetahuan. Yang semacam itu masih diperbolehkan. Tapi yang hubungannya tadi dengan dunia sufisme Pak, yaitu orang yang mempraktikkan ilmu tasawuf mengklaim mendapatkan kasyaf itu. Meskipun dalam perspektif mereka Pak, mereka mengetahui alam gaib itu, gaibnya itu bukan gaib yang hakiki, tapi gaib apa? Yang tidak hakiki. Karena gaib yang hakiki itu hanya diketahui oleh Allah. Tapi justru dengan mengatakan semacam itu kan artinya kasyaf mereka subjektif, tidak objektif.
Nah, makanya kalau kita diskusi dengan orang-orang tasawuf, Pak, jangan dipahami kasyafnya orang tasawuf itu sama mengklaim dengan apa? Mengetahui alam gaib. Ya, mereka mengetahui alam gaib tapi tidak secara hakiki. Dan justru dengan tidak secara hakiki itu kasyafnya tidak boleh dipaksakan supaya diterima oleh orang lain. Nah, kan kalau kita menjawab kan semacam itu, Pak. Berarti karena kasyafnya kan masih subjektif, bukan objektif. Benar menurut dia, tapi menurut orang lain belum tentu benar. Misalnya tadi kalau di Said berjanji tadi, Pak, kedatangan Asia Maryam ketika Nabi usia kandungan Aminah berapa? 9 tahun. Ini kan tidak bisa dipaksakan semua orang bisa menerima. Kalau yang mempercayai ini ya diterima, Pak. Kalau yang tidak kan tidak boleh dipaksakan. Kenapa? Karena masih subjektif, bukan objektif, Pak. Sehingga dalam Kaukab As-Sati, Pak, Imam Suyuti pun mengatakan ilhamuna laisa bifaqdi thiqati min ghairi ma'sumin bihi bihujjati. Ilham itu tidak bisa dijadikan hujjah karena ilham itu bukan dari sahibul ismah, kecuali kalau ilham itu dari sahibul ismah yaitu Nabi Muhammad, itu baru yang bisa objektif, tidak subjektif. Mungkin itu, Pak, jawaban. Yang lainnya ada atau enggak, Pak? Nggih, monggo. 3 saja ya, saya ada ngaji lagi ya sini. Nggih, monggo. Nggih. Monggo. Ya, yang pertama ya, siapa wali di Muhammadiyah, Pak? Kaidah itu, Pak, la ya'rifu al-waliya illah al-waliyu. Tidak mengetahui seseorang itu wali kecuali wali. Nah, masalahnya jenengan wali atau tidak? Kalau jenengan tidak tahu, bukan wali, ya berarti nggak bakal tahu siapa wali di Muhammadiyah. Kalau jenengan wali pasti tahu siapa wali di Muhammadiyah. Yang kedua, Pak, kalau di Muhammadiyah siapa yang wali? Semuanya wali, Pak. Yang minimal tadi wali santri, wali murid, wali nikah, wali kelas. Karena kaidahnya apa? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kriteria wali itu yang penting iman dan takwa. Kalau jenengan iman dan takwa, sholatnya rajin, punya ilmu, ibadahnya didasari oleh ilmu, Pak, itu yang insya Allah apa? Wali. Soalnya kalau ibadahnya sekedar khusyuk, Pak, tapi tidak ada ilmunya, takutnya apa? Melakukan kesalahan itu. Ya itu insya Allah wali, Pak. Meskipun jangan dipahami setiap wali itu punya karomah itu. Masalahnya kan kita mengukur wali itu hanya dari sisi karomahnya. Kalau enggak sakti ya enggak wali. Saya ngaji gini pernah ditantang juga, Pak, namanya jamaah banyak, Pak. Habis ngaji saya di stop orang, Ustadz, kok saya tadi lihat ada putih-putih di samping jenengan. Terus dia bawa batu, Pak, batu diikat diputer-puter, Pak, itu.
Coba Ustadz bisa nantang ini atau enggak? Terus saya tinggal Pak. Saya ngomong, saya itu bukan Ustadz kanuragan gitu. Kalau jenengan berdebat Quran dan hadis monggo saya layani. Tapi kalau berdebat dunia semacam itu bukan ahli saya. Klekep Pak, diam saja dia. Kalau jenengan mendebat hadis, Quran monggo gitu. Kalau kesekten kan itu bukan dunia saya. Dia memahami orang yang alim itu kalau punya kesaktian itu kan nggak nyambung. Itu ya. Kemudian yang kedua Pak, memang betul sing jenengan maksud tadi. Tentang kitab Mawalid itu sudah difatwakan oleh majelis tarjih gitu. Termasuk yang saya kutip ini Pak. Ini kan ini dari fatwa tarjih ya. Termasuk tadi majelis tarjih mensoal kalau isi berjanji tadi cerita tentang cerita mitos yang tidak bisa diverifikasi. Hadisnya tidak ditemukan. Sehingga yang semacam ini tidak dianjurkan untuk dipercayai. Termasuk ini saya punya kajian khusus Pak mengungkap tentang kitab Mawalid, itu ada di YouTube saya ada itu, yaitu tentang kitab Mawalid dan bagaimana perspektif Muhammadiyah. Yang inti dari kitab Mawalid itu kan ada sanjungan kepada Nabi, ada sholawat, kemudian ada apa Pak? Cerita. Sebenarnya Muhammadiyah mengapresiasi Pak kitab-kitab Mawalid, karena kitab berjanji atau kitab riba itu kan muncul dari kesenangan seseorang terhadap Nabi, kemudian diekspresikan menjadi apa Pak? Menjadi seni prosa atau seni syair. Kan nggak apa-apa gitu. Tetapi ketika tadi ada hal yang bertentangan dengan akidah, itu yang tidak dibenarkan. Sehingga Muhammadiyah sebenarnya tidak ada masalah terhadap kitab Mawalid. Kalau kita berjanji selama yang diambil itu tidak ada unsur kesyirikan Pak, dilantunkan boleh atau enggak Pak? Boleh-boleh saja. Tapi masalahnya karena tidak semuanya kita kan tahu Pak, isinya apa kan enggak tahu. Yang penting kan ngelagokno Pak itu. Tapi kalau melakukan enggak apa-apa. Muhammadiyah tidak menentang misalnya pujian antara adzan dan qomat. Kalau isinya baik, enggak pujiannya Pak, bukan pujiannya apakah bertentangan Pak dengan syariat kalau isinya baik? Enggak. Rukun iman tombo hati yang sekarang Pak alamatnya anak soleh ini onok papat itu Pak. Itu boleh atau enggak? Boleh. Tapi ketika itu dibaca antara adzan dan qomat, potensi apa Pak? Mengganggu orang yang lagi sholat sunnah. Lah itu yang kita enggak sepakatnya di situ. Tapi bukan berarti kalau itu nggak boleh Pak, bukan semacam itu ya. Kalau misalnya orang tadi melantunkan pujian itu jelek, bukan, kita nggak ada masalah Pak. Selama isinya tidak ada unsur kesyirikan gitu. Nah kemudian yang ketiga Pak, apa tadi saya lupa, apa Pak tadi? Rebo Wekasan Pak. Rebo Wekasan itu ya kalau dulu saya kurang tahu Pak, tapi yang jelas ya kitab Kanzun Najah wa Surur ini kalau jenengan searching di YouTube saja Pak, kiai yang karismatik Mbah Mun itu, Maimun Zubair itu kan punya ijazah, nanti jenengan searching aja itu. Sebenarnya diambil dari kitab Kanzun Najah wa Surur. Makanya ijazahnya Mbah Mun kalau Rebo Wekasan suruh sholat 4 rakaat, baca Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Mu'awwidzatain 1 kali. Meskipun Mbah Mun tidak menyebutkan sumber rujukannya, tapi diawali min ahlil kasaf, dari ahlu kasaf tadi. Bisa dipastikan itu dari kitab apa? Kanzun Najah wa Surur. Cumanya
dari historitas ya, munculnya Rebo Wekasan itu kapan dalam di Jawa itu perlu untuk dikaji Pak. Saya nggak bisa menjawab kapan itu munculnya. Meskipun sebenarnya ini kan proses islamisasi Pak. Memang data atau kitabnya ada, yaitu kitab Kanzun Najah Wasurur. Kemudian diislamisasikan, muncul Rebo Wekasan gitu. Ini kan proses islamisasi Pak. Meskipun kita nggak sepakat tadi, karena ini sumbernya tadi min ahlil kasaf, tidak ditemukan dari hadis Nabi. Yang diceritakan kan hanya pengalaman ahli kasaf tadi Pak. Kalau ini hadis Nabi ya kita nggak apa-apa. Tapi istilah Rebo Wekasan itu yang bahasa Arabnya kan Yaumul Arbi'a al-akhir min Safar, hari Rabu terakhir daripada bulan Safar, daripada bulan Safar, kemudian menjadi Rebo Wekasan. Mungkin itu Pak ya, kurang lebihnya. Oke, yang terakhir Pak, nggih, monggo. Nah, ini jawabannya panjang Pak. Tapi secara singkat Pak, di masa Profesor Amin Abdullah 1995 ya, dilanjutkan di masa Pak Samsul Anwar ya, Profesor Samsul Anwar ya, itu Muhammadiyah merumuskan 3 pendekatan dalam memahami agama. Ada yang pertama pendekatan bayani. Bayani itu pendekatan tekstual Pak, yaitu sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Secara umum dipakai dalam konteks ibadah makhdhuh. Al-Quran bilang wa aqimus sholah, kita harus pendekatan Pak? Bayani. Dicari hadis yang menceritakan bagaimana Nabi mempraktekkan sholat. Bagaimana hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum? Pendekatannya Pak? Bayani, cari Al-Quran dan Sunnah ada atau tidak, itu yang disebut pendekatan bayani. Sebagaimana dalam ilmu usul fikih Pak, yaitu menganalisa kata, nanti muncul khos, mutlak, muqayyad, Pak? Al-mafhum itu mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah dan seterusnya, nasakh dan seterusnya, macam-macam Pak. Itu ada sekitar 20 bab dalam ilmu usul fikih gitu. Itu semuanya pendekatan bayani, hanya menganalisa teks, baik teks Al-Quran maupun hadis. Yang kedua pendekatan burhani Pak. Burhan itu pendekatan rasionalitas dan ilmu pengetahuan. Misalnya pendekatan filsafat itu burhani Pak, pendekatan akal. Tapi maksud Muhammadiyah di sini, Muhammadiyah menggunakan ilmu pengetahuan, sehingga di Muhammadiyah tidak pernah didikotomi antara agama dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bisa Bapak dipakai dalam konteks muamalat duniawiyah, dan pendekatan burhani ini contoh realnya Muhammadiyah menggunakan Pak? Hisab. Menggunakan Hisab. Ya, hisab. Karena dalam pandangan Muhammadiyah ada istilah ta'abudi dan ta'akuli Pak. Ta'abudi itu persoalan ibadah, ta'akuli sesuatu yang bisa dirasionalitaskan. Yang menjadi ta'abudi itu puasanya Pak. Kalau menentukan bulannya itu muamalat duniawiyah bisa berkembang sesuai dengan konteks zaman. Di dunia modern kita boleh menggunakan pendekatan burhani, yaitu ilmu pengetahuan menghitung bulan berdasarkan ilmu astronomi. Itu contohnya Pak. Jadi kenapa kok Muhammadiyah memakai hisab? Karena dalam pendekatannya terhadap agama juga menggunakan pendekatan burhani. Irfani itu pendekatan intuisi Pak, karena kebenaran itu tidak hanya dari wahyu. Kalau wahyu pendekatannya apa tadi Pak? Bayani. Kalau akal itu burhani.
Tapi ada kebenaran intuisi atau batin. Contoh yang mudahnya, kalau ada seorang nenek-nenek mencuri singkong milik perusahaan, Pak, tangkap, bawa ke meja hijau, diadili, divonis 2 tahun. Secara KUHP itu mungkin betul dia melakukan tindakan kriminal, yaitu mencuri. Tapi hati kita berontak atau enggak, Pak? Berontak, menunjukkan ada kebenaran intuisi dari hati. Yang ini apa, Pak? Bukan dari wahyu atau dari akal. Sehingga Muhammadiyah mengadopsi pendekatan irfani, tapi irfani Muhammadiyah, Pak, nanti kalau kita kaji lagi, itu tidak sama dengan tasawuf, Pak. Ada kesamaan, ada perbedaan. Intinya Muhammadiyah tidak sampai kasaf itu, Pak. Intinya pendekatan irfani itu digunakan untuk meningkatkan spiritualitas kita dalam memahami agama. Contoh, Pak, kalau jenengan sholat, jenengan laki-laki kan, laki-laki auratnya apa, Pak? Baina rubbah wasurah, antara pusar dan lutut. Kalau jenengan sholat, Pak, nggak pakai baju atas, secara pendekatan bayani sah atau enggak, Pak? Sah. Ahli fikih jenengan sholat nggak pakai baju atas, Pak, nggak boleh mengatakan sholatnya batal. Kok sholatnya batal? Ini kan satrul aurah, menutup aurat. Aurat laki-laki itu ya antara pusar dan lutut. Kalau jenengan menggunakan pendekatan burhani, Pak, akal, kalau jenengan sholat tanpa baju atas, itu semakin baik atau enggak, Pak? Secara akal? Hah? Tidak. Akal tidak sopan, Pak, ya. Tapi kalau pas panas, Pak, ketinggian panas berapa, Pak? 45 derajat atau berapa ya? Hah? Berarti akal itu tergantung kondisi, Pak, situasi dan kondisi. Pas sumuk ya sholat luweh khusyuk apa, Pak? Blecet kan ngono. Tapi nak kademen lebih baik apa, Pak? Pakai baju yang tebal, pakai jaket. Jadi kalau akal kan sesuai kepentingan, Pak. Tapi ada pendekatan irfani, Pak, yaitu menggunakan hati nurani. Jenengan berangkat ke sini saja pakai baju atas kok, padahal cuma menghadap saya itu siapa? Menghadap PCM. PCM itu nggak ada bandingannya dengan, tidak boleh dibandingkan dengan Allah, memang karena nggak level gitu. Masih pakai baju, tapi menghadap Allah kok tidak pakai baju atas. Berarti dengan kita menggunakan pendekatan irfani, Pak, menjadikan ibadah kita apa? Semakin apa? Bermakna, ada nilai spiritualitas. Contohnya lagi, Pak, kenapa kok isti'adzah dalam sholat itu kalau di Muhammadiyah setiap rakaat, Pak, di samping ada dalilnya wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, karena di setiap rakaat itu qiraahnya, Pak, bacaannya itu dihitung sendiri. Wong Al-Fatihahnya kan harus setiap rakaat, sehingga isti'adzahnya ya sunnah setiap rakaat, bukan di rakaat pertama. Yang kedua, menggunakan pendekatan irfani, Pak. Esensi dari isti'adzah, Pak, kita meminta proteksi kepada Allah dari godaan setan. Berarti semakin banyak kita isti'adzah, semakin apa, Pak? Mantap kualitas kekhusyuan sholat kita. Jadi intinya kenapa kok Muhammadiyah pakai pendekatan irfani, Pak? Supaya memberikan ruang terhadap hati nurani yang nanti apa? Menguatkan pemahaman spiritualitas dalam kita apa, Pak? Beragama. Tapi tidak sama pendekatan irfani Muhammadiyah sebagaimana dalam perspektif apa? Tasawuf. Dan tiga pendekatan ini, Pak, harus sirkular, itu berputar, terjadi dialektika. Di Muhammadiyah tidak boleh, oh saya pakai bayani meninggalkan burhani atau irfani, atau cuma irfani saja, burhani bayani tidak dipertimbangkan. Contohnya, kalau kita sholat pakai Sayyidina, Pak, sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, secara burhani masuk akal atau enggak, Pak?
Kenapa masuk akal, Pak? Berarti kita memuliakan Nabi. Secara irfani masuk akal atau enggak, Pak? Masuk. Mosok awakmu mentolo nyeluk Nabi apa, Pak? Jangkar. Nyeluk bapakmu, nyeluk ngonan kan masih sopan. Nyeluk Nabi kok Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi karena ada sirkular tadi, Pak, berputar, berarti tidak boleh burhani dan apa? Irfani kontras dengan bayani. Bayaninya Nabi pernah mengajarkan sahabat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau enggak, Pak? Enggak ada. Ketika sahabat tanya, ya Rasulullah kaifa nusolli alaika fi sholatina, ya Rasulullah bagaimana kita membaca selawat kepadamu di sholat kita? Rasulullah jawabnya apa, Pak? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad tanpa sayyidina. Berarti kalau di Muhammadiyah 3 pendekatan ini harus berputar, Pak. Tidak bisa berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri ya nanti memunculkan pemahaman yang tadi, Pak, irfani saja tapi kontras dengan Al-Quran dan Sunnah atau bayani gitu. Mungkin sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.